Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudasy Harsono. Pada kesempatan ini, lagi-lagi saya mau bicara bagian cuplikan dari buku saya yang berjudul Terminal Terakhir. Dalam hari ini saya akan bicara tentang norma-norma kehidupan. Bagaimana kisah detailnya? Marilah kita ikuti cerita ini lebih lanjut. Yang saya ceritakan dalam bab norma-norma kehidupan adalah karena saya sering mendengar katakanlah di masyarakat orang yang mengatakan bahwa mencari yang tidak halal aja susah, apalagi yang halal. Terus terang saya tidak setuju dengan statement tersebut ya. Apapun situasinya kita harus mengedepankan sesuatu yang halal. Itulah salah satu norma-norma daripada kehidupan kita. Kita tidak perlu mencari-cari yang hal-hal yang tidak atau belum kita punyai, karena pada dasarnya norma-norma kehidupan itu sudah ada dalam kebudayaan kita sejak zaman dahulu, apalagi ditinjau dari sisi agama. Untuk itu lebih baik kita tetap mempertahankan norma-norma kehidupan tersebut secara benar, melakukannya apa adanya, sehingga kita bisa lebih dalam istilah kita lebih barokah ya, daripada kita mendapatkan sesuatu yang banyak besar tapi tidak barokah ya. Jadi norma-norma kehidupan saya kira tetap harus dipertahankan. Jangan sampai kita hanya tergiur atau silo dengan kehidupan saat ini. Sebaik-baiknya orang yang berbuat jahat suatu saat pasti akan ketahuan juga. Dan norma-norma kehidupan yang sangat luhur ini tentu kita harus pertahankan supaya kita bisa menikmati hidup ini secara baik. Banyak contoh ya dalam kehidupan kita, banyak orang mengatakan bahwa syukurilah apa yang telah ada. Saya kira itu benar sekali. Dalam hal ini bukan berarti kita terus langsung menyerah, tidak, tapi tetap harus berusaha. Namun semua ada batasnya dan semua ada yang mengaturnya. Sehingga usaha tetap kita jalankan, namun kita tetap pegang norma-norma budaya kita yang orang bilang budaya yang adiluhung. Banyak orang mengatakan bahwa kesempatan itu datangnya hanya sekali. Saya pernah bertanya kepada seorang yang sangat sukses dalam bisnisnya. Kenapa Pak bisa sukses bisnisnya? Karena dia bilang saya bisa menangkap kesempatan yang ada. Artinya kesempatan tersebut adalah suatu hal yang sebenarnya bisa disiapkan kalau kita mau menangkap kesempatan tersebut. Jadi tanpa kita mempersiapkan diri, kita banyak kesempatan yang lewat, kita hanya akan terlewati saja, tidak akan bisa memanfaatkan. Jadi intinya adalah kita harus selalu siap dalam menghadapi apapun yang akan terjadi, sehingga selalu ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan, kita ambil kesempatan tersebut. Kemudian banyak saya sampaikan bahwa orang sering kecewa, tapi yang berujung dengan penyesalan. Bagi saya kekecewaan dan penyesalan suatu hal yang berbeda. Kecewa itu apabila kami tidak mempersiapkan diri dan itu kesempatan sudah lewat, itu kita akan kecewa. Namun kalau kita sudah mempersiapkan diri, kemudian tetap juga tidak bisa kita tangkap kesempatan yang ada itu, ya kita tidak perlu menyesal karena kita telah berusaha. Atau singkatnya atau mudahnya kita mengerti, kecewaan itu terjadi kalau kita tidak bisa memanage atau mengatur keadaan ke waktu yang ada. Sejauh kita mampu memanfaatkan kesempatan dan menganalisa sesuatu dan kita menjemput bola, tentu kita walaupun itu terjadi suatu kegagalan, kita tidak akan menyesal karena kita telah berusaha. Intinya kekecewaan itu adalah karena ada unsur kesalahan dari kita,
tidak bisa mematahkan atau tidak mengatur kesempatan. Sementara kalau penyesalan itu kalau kita bisa mengatur, bisa memanage keadaan dan waktu dan kesempatan, kita akan bisa mengambilnya kesempatan tersebut. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah diceritakan di depan, pendeknya kita ini harus mampu bersyukur, seperti banyak diceritakan orang atau bahkan ada juga di lagu-lagu yang mengatakan bahwa hidup adalah anugerah. Kita harus tetap bersyukur, namun tetap berusaha untuk dapat mencapainya, bukan berpangku tangan dan mengharap sesuatu yang datang sendiri. Saya kira kurang tepat. Dalam situasi yang sangat kompetitif ini, kita harus tetap berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa kita capai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.